Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan terkait syarat administrasi perizinan, kepatuhan dan keberlanjutan usaha. Saya sendiri Susaina Mukti Aljabar dan saya Aam Kahul Faris. Saya Ahyar Sudara. Nah, baik, slide selanjutnya. Pentingnya perizinan dalam perekonomian. Perizinan adalah prasyarat formal pemerintah bagi individu atau badan usaha untuk mulai atau menjalankan kegiatan. Secara administrasi, perizinan berfungsi sebagai alat kontrol kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak. Tujuan utamanya memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai rencana, tata ruang, standar keselamatan, kesehatan, lingkungan, dan norma sosial. Aspek kepatuhan. Syarat administrasi perizinan menjadi bukti awal komitmen pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Selanjutnya ada evaluasi sistem perizinan di Indonesia. Indonesia telah mengalami transformasi signifikan dalam sistem perizinan dan yang kompleks menjadi terintegrasi dan berbasis risiko. Pertama ada era konvensional, fokus pada izin fisik, proses yang panjang, birokrasi berlibat dan rawan pungutan liar. Yang kedua ada era OSS 2018, di mana penyederhanaan dan sentralisasi perizinan untuk memangkas waktu dan biaya. Yang ketiga ada era OSS berbasis risiko. OSS ini perizinan ditentukan oleh tingkat risiko usaha rendah, menengah, tinggi, dan tinggi. Selanjutnya perizinan berbasis risiko. Sistem perizinan saat ini menyesuaikan administrasi berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Yang pertama ada risiko rendah, cukup nomor induk berusaha, NIB sebagai legalitas tunggal. Lalu yang kedua ada risiko menengah rendah, membutuhkan NIB dan pernyataan diri. Yang ketiga ada risiko menengah tinggi, membutuhkan NIB dan sertifikat standar OSS. Keempat, risiko tinggi, membutuhkan NIB, sertifikat standar OSS dan izin. Selanjutnya ada dampak positif peningkatan iklim investasi. Penyederhanaan perizinan melalui OSS membawa dampak positif signifikan bagi iklim investasi dan efisiensi di Indonesia. Kemudahan berusaha, waktu pengurusan izin terpangkas dari bulan menjadi jam atau hari, meningkatkan skor EODB. Peningkatan investasi, investor domestik dan asing lebih tertarik karena kepastian hukum dan efisiensi proses. Pemberantasan korupsi, sistem elektronik mengurangi interaksi tatap muka, meminimalkan praktik korupsi. selanjutnya ada dampak negatif tantangan investasi. Meskipun banyak kemajuan dan transisi sistem perizinan, juga menghadapi beberapa tantangan. Pertama ada tentang kesenjangan pemahaman. Transisi cepat menimbulkan kebingungan di daerah atau bagi UMKM terkait regulasi baru. Yang kedua ada harmonisasi data, sinkronisasi data antar pemerintah pusat dan daerah masih menjadi tantangan. Dan yang terakhir ada tantangan potensi over regulated yang beberapa persyaratan teknis di OSS masih memberatkan terutama bagi UMKM. Selanjutnya regulasi kementerian utama. Beberapa regulasi yang menjadi payung hukum. Pertama yang mengatur syarat administrasi perizinan dan usaha Indonesia. Yang pertama ada UU Cipta Kerja, merombak puluhan undang-undang, memperkenalkan sentralisasi regulasi dan perizinan. Lalu PP 5 yang 2021, regulasi teknis perizinan berbasis risiko, mendefinisikan KBRI dan tingkat risiko. Yang terakhir ada peraturan BKPM, menjelaskan prosedur operasional dan teknis penggunaan sistem OSS. Selanjutnya ada opini lompatan progresif. Sistem perizinan berbasis resiko yang didukung oleh OSS adalah lompatan administrasi terbesar Indonesia untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Administrasi berbasis kepercayaan, mengubah paradigma dari harus diizinkan dulu menjadi diizinkan dengan komitmen, meletakkan kepercayaan pada pelaku usaha. Selanjutnya kejelasan dan keadilan regulasi.
Syarat kompleks hanya untuk usaha beresiko tinggi. UMKM dibebaskan dari beban administrasi yang tidak perlu. Lanjut, ada rekomendasi perbaikan agar sistem perizinan berbasis risiko berjalan optimal. Pemerintah perlu fokus pada beberapa area perbaikan. Yang pertama ada pelatihan SDM daerah, memastikan petugas daerah memahami detail syarat administrasi berbasis risiko ini. Yang kedua ada penyederhanaan dokumen, yang pemerintah harus mengkaji ulang daftar dokumen syarat administrasi teknis yang dihendudan. Yang terakhir ada integrasi data. Terus perkuat integrasi data ini agar antara OSS dengan sistem perizinan di pemerintahan daerah. Selanjutnya ada kesimpulan masalah sistem administrasi perizinan Indonesia telah berevolusi menjadi terintegrasi, transparan, dan berbasis risiko, menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Kalau kesimpulannya, transformasi ini menekankan kepatuhan administrasi melalui SIP dengan persyaratan ketat hanya untuk kegiatan berdampak besar. Saran, manfaatkan sistem OSS secara maksimal, lalu lakukan sosialisasi masif dan berkelanjutan. Kalau yang terakhir, terus berikan catatan konstruktif untuk penyempurnaan regulasi. Mungkin sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian ataupun materi yang kami sajikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.